เหรอบ้าต้องรีบกลับเดี๋ยวในเกตว่าวอ่ะจะกระ ไปบ้านส่งบ้าน นี่มือทำไมHai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Thailand dengan judul Love You Phi Tot. Kalau bahasa Thailandnya Love You Phi Tot. Film ini rilis pada tahun 2015, menceritakan tentang seorang pria tampan yang bernama Tot, di mana si Tot ini begitu digandrungi oleh para wanita. Sampai-sampai ia ini menjadi rebutan wanita yang ingin memaksa jaksa ojek Tot. Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan follow juga Instagram IPD Film, linknya gue taruh di deskripsi di bawah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan perkenalan tokoh utama kita yang bernama Tot. Ia diperlihatkan di saat ia baru bangun dari tidurnya. Eits, bukan hanya dia aja yang bangun, tapi si Johnny-nya Tot ini juga bangun. Lalu ia pun mandi dan segera berangkat bekerja. Di tengah perjalanan menuju tempat dinasnya, ia memastikan dirinya bahwa dia ini pria tampan yang akan mudah menggebet banyak wanita cantik. Wow, pede sekali. Oke, sampai di pangkalan ojek, si Tot yang udah rapi ini pun mengganti rompinya dengan rompi ala-ala Kang Ojek di sana. Dan benar saja, datanglah wanita cantik yang ingin diantar oleh Tot. อ้าวแล้วทำไมราคาไม่เหมือนกันล่ะคะ ดูที่หน้าตาดิครับ Di perjalanan, si Tot ini sangat asik menggoda penumpangnya ini. Terlihat dari di mana posisi duduk penumpangnya. Yalah, biasanya kan penumpangnya duduk di belakang. Ini malah di depan. Kemudian saat asik-asiknya menggoda wanita ini, tiba-tiba konsentrasi Tot menjadi kurang fokus, yang mengakibatkan ia terjatuh dari motornya. Rasain tuh, ngojek tuh yang benar makanya. Kemudian di malam harinya terlihat teman Tot yang datang membesuk Tot yang sedang cedera akibat ulahnya pagi tadi. Tot. Temannya datang dan mengingatkan Tot tentang wanita yang begitu naksir dengan si Tot ini. Wanita itu bernama Nom. Wanita yang tempo hari datang berkunjung sewaktu Tot bekerja. กูบอกว่ากูไปขอเบอร์เขา เขาชื่อก๊อกน้ำอ่ะ Lalu teman Tot ini menelpon Nom supaya bisa minum-minum bersama. Lalu terlihatlah Nom yang begitu mabuk berat di tempat hiburan malam itu. Dan ia langsung dibawa ke rumah Tot lalu digiring ke kamarnya. Waduh. Karena Tot merasa yang paling unggul, ia mengatakan kepada teman-temannya bahwa ialah yang berhak mendapat giliran pertama untuk wanita itu. Waduh. Antri bos. Nah, jadi sebelum mantap-mantap dengan si Nom yang sedang mabuk berat, tiba-tiba si Tot ini diingatkan dengan pesan neneknya yang mengatakan ia harus menjaga wanita dan juga menghormatinya. Betul itu. Di waktu itu Tot ini juga sudah berjanji pada neneknya. Karena teringat pesan neneknya itu, Tot segera mengurungkan niatnya untuk memantap-mantap si Nom. Bagus Tot. Pagi harinya tiba-tiba Nom marah-marah kepada Tot. Karena bukan dialah yang memantap-mantap dirinya, melainkan temannya Tot yang bernama Vanda. Aduh, ini cewek malah milih-milih. Lalu Vanda yang terbangun mengatakan di saat ia ingin memantap-mantap Nom yang sedang mabuk berat menendang-nendang Vanda. Lalu malah muntah di mukanya. Waduh, nggak jadi dong. อ้วกเป็นก๊อกน้ำเลยอ้วกแต่กูนะ Besok harinya Tot berkunjung ke tempat neneknya yang berada di panti jompo. Ia di sana juga bertemu dengan gadis cantik yang bernama Bel. Bel ini adalah cucu dari teman nenek Tot yang sesama penghuni panti jompo tersebut. Terlihat di sini nenek Tot ini berniat menjodohkan cucunya itu dengan Bel. Duh, kalau yang bening gitu gue juga mau dijodohin. Oke, lanjut. ร้านฉันก็เหมือนกันรวยเมื่อไหร่ก็มารับตามันกัน
Malam harinya Vanda bercerita tentang krim wajah yang bagus. Namun Todd malah memesan krim wajah yang lain. Karena ia yakin dengan krim wajah yang ia pesan akan membuat Vanda menjadi glowing. Lalu di malam itu juga Vanda menjadi objek eksperimen Todd. Dan ternyata berhasil. Terlihat muka Vanda menjadi glowing bak bidadari. Padahal cowok loh ini si Vanda. มึงไปทำอะไรกับหน้ามาวะเนี่ยหน้ามึงโคตรใสอะใสอย่างกระจกอะ Selanjutnya Todd bersama teman-temannya mempromosikan krim tersebut dengan cara tutorial ala-ala selebgram gitu. Dan langsung saja mereka kebanjiran pesanan. Tentu saja membuat mereka banyak mendapat untung dari pesanan tersebut. บอกภาษาไทยว่ามันคืออะไรวะคนอื่นๆอีกมากมายของต๊อด Lalu saat mereka sedang merapikan pesanan, tiba-tiba 3 orang teman Todd datang yang bermaksud mengadukan tentang krim wajah tersebut. Karena muka mereka malah berjerawat dan gatal-gatal. Kemudian di saat itu juga terlihat 3 orang ibu-ibu yang protes akan krim wajah yang ia pesan dari Todd. Tidak hanya sampai di situ. Esok paginya terlihat banyak cewek-cewek seperti cabe-cabean marah-marah kepada mereka tentang krim wajah yang mereka pesan. Mereka meminta uang mereka segera dikembalikan. Kemudian Todd pun keluar dari pintu untuk mencoba menenangkan orang-orang tersebut. Mereka yang tadinya marah malah terpesona akan ketampanan Todd. Malah mereka mencoba untuk memperebutkan Todd. Ganteng bebas bos. Kemudian Todd dengan Vanda pergi ke sebuah coffee shop. Ia menawarkan dengan sedikit pemaksaan kepada pemilik coffee shop itu agar membeli krim wajahnya. Karena kesal, pemilik coffee shop itu pun langsung mengusir Todd dengan Vanda. Dan juga akan melaporkan mereka ke polisi. อุ้ยไอเด็กเป็นนรกนี่อุ้ยคุณหลานเจ็บใช่ไหม Lalu malam harinya mereka kebingungan karena berpikir bagaimana lagi cara untuk menjual krim wajah mereka. Berlanjut di pagi harinya, mereka dibangunkan oleh 2 orang polisi karena ulah mereka semalam yang mencoba menculik pemilik coffee shop itu. Waduh. Akan tetapi di kantor polisi yang menangani kasus itu dibikin bingung karena mereka di sana malah berdebat akan kejadian semalam. Akhirnya mereka pun sama-sama keluar dari kantor polisi tersebut. ดีครับก็หน้าเนียนดีอยู่นี่นา Lalu Todd berkunjung lagi ke tempat neneknya. Neneknya di sana sering menanyakan perihal jodoh kepada Todd. Karena bingung mau jawab apa, Todd langsung berdalih bahwa ia ini sudah punya pasangan. ไม่มีอะไรครับยายพอดีคิดถึงยายก็เลยมา Kemudian scene berganti ke sebuah klub malam. Todd bersama dengan Vanda melihat Ning di sana. Ternyata mereka juga melihat pacar Ning yang menggoda cewek lain di sana. Dan tentu saja membuat Ning bersedih. Lalu dengan segera Todd datang untuk menghibur Ning yang sedang galau. Kemudian di pangkalan ojek Todd, datanglah cabe-cabean kemarin yang meminta agar Todd mengantarkan mereka. Nah, sepanjang perjalanan Todd yang emang udah tampan kayak gue, selalu saja diganggu oleh cabe-cabean tersebut. Dan terlihat di sini aksi kocak mereka di atas sepeda motor tersebut. Malam harinya Todd mendapat kabar dari teman neneknya Todd di panti jompo bahwa si nenek mendadak terkena serangan jantung. Todd yang memang menyayangi neneknya itu langsung bersedih. Di rumah sakit terlihat Todd yang begitu sedih dan juga memikirkan pinjaman untuk kelangsungan hidupnya. Aduh. Setelah kesana kemari, akhirnya ia dengan Vanda bekerja di sebuah bar. Di saat bekerja, Todd melihat Nom si cewek yang begitu naksir kepada Todd juga sedang berada di sana. Tetapi si Nom ini sedang mabuk berat. Mabuk lagi. Di saat Ning ingin mengantarkannya ke kamar mandi, Todd juga mengikuti Ning ke kamar mandi itu. Lalu mengatakan kepada Ning agar membiarkan Nom berada di sana. Sewaktu bar telah tutup, Todd meminta Vanda untuk mengantarkan Nom pulang. ไม่ชอบเขาไงมึงเป็นห่วงมันมึงนี่จังไรในใจจริงๆเลยนะ Esok harinya, Todd, Vanda, dan Ning datang kembali membesuk neneknya. Kali ini neneknya Todd ini menanyakan perihal pendidikan Todd sekarang.
Namun lagi-lagi si Todd ini kembali berbohong dan mengatakan bahwa pendidikannya baik-baik saja. Ya sama kayak gue dulu. Oke, kita lanjut. ว่าเขาออกจะสวย ขอบคุณค่ะ Scene kembali berpindah ke bar di mana tempat Todd bekerja. Di sana dengan tiba-tiba si Todd ini diminta menjadi vokalis dadakan. Ya emang dasarnya Todd ini tampan sekaligus banyak keahlian. Di sana ia sangat banyak dilirik oleh cewek-cewek yang datang ke bar tersebut. Sampai-sampai Ning juga salut dengan si Todd. Todd. Sewaktu pulang, Todd menanyakan kepada Ning apakah ia juga menyukai Todd seperti cewek-cewek kebanyakan. Namun Ning langsung berkilah. Lalu di parkiran di saat mereka akan pulang, tiba-tiba cewek-cewek datang menggerumuni Todd. Mereka protes karena Todd ini sudah PHP-in mereka. Bahkan Ning disuruh turun dari atas sepeda motor. Karena situasi semakin chaos, Todd pun meminta pertolongan kepada teman-temannya. Nah, ketika cewek-cewek ini sedang rebutan, saat itulah Todd dengan Ning kabur dari sana. ไม่มีแฟนเขามาจีบผมเองโอ้ย Singkat cerita, sewaktu mereka pulang dari bekerja, Ning mengajak Todd untuk meminta izin kepada Bibi Huang untuk mengizinkan mereka jalan bersama. Bibi Huang ini adalah ibu-ibu pemilik cafe coffee shop itu, guys. Nah, sampai di sana Bibi Huang berpesan kepada Todd agar menjaga Ning baik-baik. Tentu saja Todd menjawab bahwa ia akan menjaga Ning sekuat tenaganya, alias bersungguh-sungguh. Tapi tanpa diduga Bibi Huang ini memberikan uang berupa cek kepada Todd agar dipergunakan dengan baik-baik. Wah, enak banget hidup lo. นักเกดค่ะปล่อยค่ะ Lalu Shin kembali ke neneknya Todd di panti jompo. Neneknya Todd ini tiba-tiba ditelepon karena ia diperbolehkan pergi sebentar lagi. Mendengar kabar ini membuat si kakek yang selalu bersama nenek Todd menjadi sedih. Lalu di taman, si kakek ini berharap suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Waduh, asik. Malam harinya Todd, Vanda, serta Ning terlihat mereka bertiga sedang asik makan bersama. Di sana Todd bercerita bagaimana dulu waktu di sekolah ia sangat mencintai Ning. Namun di tengah obrolan itu Bel juga datang ke warung tersebut. Entah mengapa saat melihat Bel, Ning mempersilahkan Bel duduk di samping Todd untuk mengobrol. Dan ia malah pulang dari sana. Kelihatannya ada yang cemburu nih. เฮ้ย ไปก่อนนะคะ ไอ้นิ้งเดี๋ยวดิ อะไร Selanjutnya panti jompo itu sedang mengadakan acara pesta. Di mana di pesta itu nenek Todd dengan kakek Bel naik ke atas panggung untuk berdansa. Lalu di saat itu pula mantan Ning datang yang berniat membawa Ning dari pesta itu. ไปก่อนนะคะ Di tempat parkir terjadilah adu pukul antara Todd dengan mantan Ning. Todd nggak terima saat mantan Ning ini menampar Ning sampai terjatuh. Bagus Todd. Namun di sini Ning malah membela mantannya itu dan ikut bersamanya. Aduh, Ning. Kemudian Shin memperlihatkan kegalauan si Todd. Lalu ia pergi ke kedai kopi di mana dulu ia pernah bekerja di sana. Nah, di scene lain Ning yang lewat di depan rumah Todd merasa kesepian karena ia melihat rumah Todd yang begitu gelap alias nggak ada orang. Ning pun merasa sedih, begitu pula dengan Todd. Kemudian temannya Todd, si Vanda ini menyusul Todd. Di sana ia mengingatkan Todd tentang gadis yang menolak Todd di saat diajak jalan. Nah, dari sanalah si Todd ini sedikit cemas mendekati Ning lagi. Setelah itu terlihat Bel bersama teman-temannya juga datang. ต้อยนะ เดี๋ยวตาเดียเราอะดูแลเป็นอย่างดี ยังไงตอนต้องขอบคุณเบลมากๆเลยนะ Esok harinya Ning datang di hadapan Todd. Tetapi di saat itu Todd sedang meniup mata Bel yang sedang kelilipan. Aduh, gimana sih? Kemudian Vanda ini mengajak Ning berbicara dengan Todd. Namun di saat itu juga mantan Ning dengan kawannya juga datang. Kali ini mereka datang bukan untuk berkelahi, namun malah meminta maaf kepada Todd. Akan tetapi si Todd ini masih marah dengan mereka. Alhasil Todd pun pergi meninggalkan Ning.
Todd. Lalu di saat Todd pergi, ia disusul oleh Ning. Di jembatan itu Ning malah menggampar si Todd. Namun setelah itu Todd langsung memeluk dan mencium si Ning. Saat adegan sedang asik-asiknya, tiba-tiba salah satu fans Todd datang mengganggu mereka. Lantas membuat mereka kabur dari sana. Di suatu tempat akhirnya mereka saling mengutarakan isi hati mereka masing-masing. Dan Todd bersedia menemani Ning selamanya walau si Ning ini sedikit menyebalkan. Kemudian film Love You View Todd ini pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film dengan judul Love You View Todd. Love You View Todd. Emang film genre kayak beginian emang asik sekali untuk ditonton. Dan alur ceritanya ini sangat ringan dan mudah dipahami oleh remaja-remaja kekinian. Kalau menurut kalian gimana filmnya? Komentar aja di bawah. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol lonceng juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.